Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan dari Kuasa Gelap. Kali ini kita akan membicarakan perlindungan Tuhan yang selanjutnya, yaitu perlindungan Tuhan dari kuasa kegelapan. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 15, di mana dikatakan demikian: Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, ayat ini merupakan salah satu kalimat dari doa Tuhan Yesus bagi para muridnya waktu itu, dan tentu juga bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya. Tuhan tahu bahwa dunia ini jahat, tetapi Tuhan Yesus tidak meminta Bapa untuk mengambil kita dari dunia, tetapi Ia justru minta agar Bapa melindungi kita dari yang jahat. Sangat bersyukur bagi kita yang memilih hidup di dalam Tuhan. Hal itu dikarenakan Tuhan akan menempatkan pagar perlindungan yang kokoh. Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, sehingga terlindung dari kuasa si jahat. Bahkan kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak baik yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Jika kita melihat kisah Ayub, ia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Sebab itu, Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Ayub. Iblis yang tidak senang kepadanya berusaha untuk mencelakainya, namun tidak bisa, karena Ayub mendapat pagar perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Demikianlah dituliskan dalam Ayub 1 ayat 8-10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jelas kan, saudara? Tetapi iblis bisa menjamah Ayub setelah Tuhan menarik pagar itu. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, perhatikan saudara, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan sudah menarik pagar perlindungan itu. Tuhan sengaja menariknya untuk membuktikan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar setia walaupun hidup dalam penderitaan. Di akhir kisah kita melihat bahwa ternyata Ayub memang setia kepada Tuhan. Memang terkesan agak aneh bagi kita anak-anak zaman sekarang jika membaca kisah Ayub.
kita akan bertanya, memang kuasa gelap itu ada? Untuk apa percaya hal seperti itu? Saudara, tapi mau tidak mau, percaya atau tidak, kuasa kegelapan memang ada sampai hari ini. Namun, sekalipun mereka ada, kita tidak perlu takut, karena Allah akan melindungi anak-anaknya yang setia. Namun, bukan tidak mungkin jika kita hidup berantakan, tidak memiliki jam doa, waktu saat teduh yang tidak teratur, bahkan lebih suka hidup dalam dosa, kita akan menjadi sasaran dari kuasa kegelapan, saudara. Mungkin tidak separah Ayub, tapi mungkin akan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Ini penting loh, saudara. Sekali lagi, mungkin tidak separah Ayub, tapi mungkin akan membuat kehidupan kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena sejatinya iblis tidak senang jika ada manusia yang memiliki kehidupan serupa dan taat seperti Tuhan Yesus. Jadi, ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, sebenarnya kita sedang menabuh genderang perang terhadap kuasa kegelapan. Namun, tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu melindungi. Jadi, saudara, jangan sampai tidak setia kepada Tuhan, atau setia tetapi cuma seasoning atau musiman. Dalam arti, ketika keadaan aman nyaman, semua sesuai yang kita harapkan, kita setia. Sebaliknya, ketika ada sedikit goncangan, ketika hati kita tidak nyaman, kita tidak berlaku setia. Itu bahaya, saudara. Istilah saya Kristen moody, tergantung mood. Kalau mood ya setia, tetapi kalau tidak ya tidak. Jangan begitu, saudara. Karena kuasa gelap itu selalu berjuang untuk menjatuhkan dan membinasakan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu setia, bahkan setia sampai mati. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, perhatikan selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Saudara, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kuasa gelap selalu bermanuver agar kita mengalami pencobaan dan beroleh kesusahan atau penderitaan. Tetapi Tuhan menghendaki kita agar setia, agar bertahan, agar kita bisa beroleh mahkota kehidupan. Terkait akan hal itu, Tuhan memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, supaya kita bisa menang. Dan itulah sebenarnya bentuk perlindungan Tuhan dari kuasa gelap. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itu, saudara, dari ayat-ayat tadi, kita memang harus mengakui bahwa kuasa gelap itu memang ada. Tetapi kita tidak perlu takut. Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu melindungi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.